Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu jamaah, penggagas dan pengelola warung sedekah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini sudah memasuki tahun ketiga ibu-ibu menggagas berdirinya warung sedekah, yakni menggagas untuk mengumpulkan sebagian daripada rizki daripada jamaah sekalian untuk berbagi kepada orang-orang du'afa, orang-orang fuqara, orang-orang masakin yang membutuhkan. Insya Allah, semoga semua jerih payah dari para jamaah yang terus aktif selama sekian lama sampai tahun ketiga ini, terus memberikan, berbagi sebagian rizkinya kepada orang-orang yang membutuhkan, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, akan mendapatkan ganti dengan ganti yang lebih baik, insya Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu jamaah sekalian, pemilik warung sedekah yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ketika Allah memberikan kepada kita rizki, bukan hanya untuk kita, tapi diantaranya untuk kita berbagi, kita berinfak, kita bersedekah. Sebagaimana Allah firmankan di surat 47, surat Muhammad, surat 47 ayat terakhir, ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, kamu adalah segolongan umat yang Allah ciptakan dan Allah berikan kepada kita rizki. Litunfiqu fi sabilillah. Rizki yang Allah berikan kepada kita bukan untuk diri kita sendiri semata-mata, tapi sebagian untuk diinfakkan, sebagian untuk disedekahkan di jalan Allah. Faminkum mayyabkhal, tapi ada di antara kamu orang-orang yang bakhil. Wa mayyabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Maka sesungguhnya barang siapa yang bakhil, rugi kebakhilannya untuk dirinya sendiri. Allah enggak pernah rugi. Kenapa? Wallahu huwal ghani. Allah itulah yang maha kaya. Wa antumul fuqara. Kamu itu fakir, kamu itu butuh Allah. Sehebat apapun kamu itu butuh Allah. Wa in tawallau, jika kamu berpaling, kamu tidak mau berinfak, tidak bersedekah, tidak berbagi, yastabdil qauman ghairakum. Niscaya Allah akan menggantikan kaum yang baru selain daripada kamu. Summa la yakunu amsalakum, dan mereka tidak seperti kamu. Dari ayat ini, ibu jamaah, pengelola warung sedekah yang semoga dirahmati Allah, jangan khawatir. Ketika kita berbagi, ketika kita berinfak, ada beberapa keuntungan orang yang mau berbagi. Di antaranya, satu, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan orang-orang yang nanti di yaumil akhir akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada yang bisa memberikan naungan pada hari akhir nanti di padang mahsyar kecuali naungan dari Allah. Tahukah ibu siapakah orang yang akan mendapat naungan itu? Di antaranya Rasul menyebutkan golongan yang keenam, yakni seseorang, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya
dengan sodakoh tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Maknanya adalah orang yang ikhlas dalam bersodakoh. Maka orang yang berikhlas dalam bersodakoh, maka akan dibalas oleh Allah, diganjar oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Allah akan balas dengan berlipat ganda. Itulah salah satu keutamanya. Kelak akan dapat naungan di yaumil akhir. Yang kedua, orang yang bersodakoh diberikan jaminan oleh Allah tidak pernah akan berkurang sodakohnya. Tidak akan berkurang hartanya, bahkan bertambah. Maka Allah berfirman di surat Al-Baqarah 276, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Orang yang makan riba, hartanya itu akan musnah, tapi orang yang berbagi, yang bersodakoh, justru hartanya itu akan disuburkan. Artinya subur, hartanya nggak bakal berkurang, pasti berkembang. Berkembang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ma naqasat sadaqatu min malin. Dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, orang-orang yang bersodakoh, maka sodakohnya tidak pernah mengurangi hartanya. Artinya kalau tidak mengurangi harta, bertambah. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, La tasaddaqu ahadun bitamrotin min kasbin toyibin. Tidaklah seorang hamba bersodakoh, meskipun hanya dengan sebuah kurma. Tapi ingat, dari harta yang baik. Bukan dari harta yang buruk. Bukan dari harta haram. Tapi dari harta yang halal. Disodakohkan sebuah kurma dari harta yang halal dan disodakohkan dengan ikhlas, illa akhadahallahu biyaminihi. Maka sodakoh yang diberikan dengan ikhlas itu akan diterima oleh Allah dengan tangan kanannya, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu wa qaluhu sahu. Maka seakan-akan orang bersodakoh sebiji kurma itu seperti orang yang memelihara seekor kambing atau seekor onta yang terus beranak pinak sehingga menjadi banyak. Maka orang yang bersodakoh meskipun dengan sedikit tapi ikhlas dari harta yang halal, hatta takuna mithl jabalil au a'zam. Hartanya diberikan balasan oleh Allah. Sodakoh yang kecil itu akan diberikan balasan berupa berlipat gandanya harta, sehingga dari yang kecil akan bisa menjadi seperti bukit atau gunung yang besar, berkembang. Ibu, pengelola warung sedekah yang semoga dirahmati Allah, jangan khawatir. Alhamdulillah ibu-ibu bertahan sampai hari ini sudah 3 tahun berjalan. Semoga terus Allah berikan barokah. Yang kedua, orang yang bersedekah insya Allah selalu didoakan malaikat agar hartanya berkembang dan barokah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqul." Kata Rasulullah SAW, setiap pagi ada 2 malaikat yang Allah utus selalu turun. Untuk apa? Yakni selalu mendampingi seorang hamba. Di mana malaikat yang mendampingi hamba itu akan berdoa. Berkata malaikat, berdoa malaikat kepada orang yang mau bersedekah. Fayaqulu ahaduhuma, kepada salah seorang yang bersedekah di antara hamba-hamba itu, maka malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti dari orang yang bersedekah ini dengan ganti yang lebih baik. Ya Allah, suburkan hartanya. Ya Allah, lipat gandakan hartanya. Kalau orang itu bersedekah. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak bersedekah? Wa yaqulul akhar, malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, musnahkanlah hartanya orang yang bakhil. Ibu jemaah pengelola warung sedekah yang semoga dirahmati Allah.
Jangan khawatir. Selama kita memberikan sedekah itu dengan ikhlas, selama kita terus bersedekah sesuai dengan ketetapan Allah semampu kita, dan ingat dari harta yang halal, yang baik, maka harta kita akan barokah, harta kita akan berkembang, harta kita menjadi bekal yang terbaik yang akan kita bawa sampai nanti di yaumil akhir. Allah memberikan janji kepada mereka, di mana orang-orang yang bersedekah itu akan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Lipat ganda yang banyak. Allah berjanji di dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 245. مَا ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, ibu-ibu ketika bersedekah kepada du'afa, orang-orang fuqara, orang-orang miskin, bersedekah semampunya, seikhlasnya, sesungguhnya saat itu seakan-akan sedang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik. Allah lipat gandakan balasannya dengan lipat ganda yang banyak. Allah janji. Subhanallah. Bahkan bukan hanya dibalas dengan lipat ganda yang banyak. Di surat 57, surat Al-Hadid ayat yang ke-11, Allah berfirman, مَا ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Dilipat gandakan oleh Allah balasannya, maka berharaplah balasan dari Allah, bukan balasan dari manusia yang kita beri sedekah, tapi ikhlaslah berharap karena Allah, dilipat gandakan balasannya oleh Allah, plus diberi pahala yang mulia. Subhanallah. Betapa Allah memberikan janji yang luar biasa. Bahkan bukan hanya sekedar pahala, dilipat gandakan balasan yang banyak, diberikan pahala yang mulia. Allah tambahkan satu, ampunan. Allah berjanji di surat At-Taghabun, surat 64, ayat ke-17. In tuqribullaha qardan hasana fayudha'ifahu yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan bagi mereka dan Allah berikan kepada mereka ampunan. Wallahu syakurun halim. Allah itu maha mensyukuri, Allah itu maha menyantuni. Saudaraku seiman, mari, apakah cukup kita hanya sekedar bersedekah? Jangan lupa, sedekah kita hablum minannas untuk kebaikan manusia. Kita punya hak terhadap hablum minallah. Agar amal ibadah kita bukan hanya sedekah yang diterima, beramal pula dengan amalan-amalan yang lain, yakni amal yang Allah tetapkan agar betul-betul menjadi bekal terbaik. Kewajiban Allah kita tunaikan dengan baik. Jangan lupa di saat kita rindu, di saat kita giat bersedekah, kadang-kadang suka lamplai, mengundur-undur waktu sholat, menunda-nunda waktu sholat, atau bahkan meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, ibadah-ibadah sunnah. Seyogianya seorang hamba, di samping dia bersedekah, berbuat baik kepada sesama, jangan lupa pikirkan bekal amal ibadah yang lain yang bisa membawa kita nanti mendapat ridha Allah. Ada sebuah nasihat yang sangat indah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Salam. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas afshus salam. Wahai manusia, biasakan sebarkan salam. Di samping kita bersedekah dengan harta, sedekah dengan akhlak. Ikhlas, senyum, sebarkan salam, saling mengucapkan salam. Wasilul arham, dan jangan lupa sambung silaturahim. Sambung silaturahim, jangan putus silaturahim. Wa at'imut ta'am, dan berikan makan orang-orang yang lapar. Bersedekah yang senantiasa sudah dilaksanakan. Terakhir kata Rasulullah, wassallu billail wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam, di saat manusia nyenyak tidur, paling nyenyak tidur, salatlah. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Jadi di sini, saudaraku seiman, ibu-ibu pengelola warung sedekah yang semoga dirahmati Allah, jangan kita hanya ibadah dalam sisi sedekah saja, tapi beribadah pula dari sisi yang lain dengan sebaik-baiknya. Biasakan akhlak kita yang baik, berakhlak yang mulia dengan sesama, berbagilah dengan sesama,
sambung silaturahim. Tapi jangan lupa, hablum minallah Anda pun harus diperbaiki. Ibadah, ibadah, ibadah. Maka Rasulullah memberikan wasiat kepada Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, la tada'anna dubura kulli salatin maktubah. Hai Mu'az, jangan kamu tinggalkan doa kamu setiap hari, setiap selesai salat fardu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kemampuan kepadaku ya Allah, agar aku selalu mengingatmu ya Allah, mensyukuri segala nikmatmu ya Allah, dan agar aku selalu beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Ibadah yang baik itulah yang menjadi amalan mutaqabbala, amal yang dikabulkan. Maka saya berpesan untuk saya pribadi dan seluruh para jamaah, ibu-ibu, pengelola warung sodakoh, bersodakohlah dengan ikhlas. Jangan dicampuri dengan ingin dapat pujian. Jangan dicampuri dengan ria. Jangan dicampuri dengan kebanggaan. Bismillah, niatkan karena Allah. Karena maaf, kadang-kadang ketika kita telah berbuat baik, lalu kita berbagi di media sosial, seakan-akan kita telah berbuat baik. Kalau sampai ada timbul di sini nih, yakni seakan-akan bangga diri, merasa dirinya benar. Kalau sampai nanti timbul sifat ria, maka nilainya jadi nggak ada apa-apanya. Berhati-hatilah. Saya yakin insya Allah semua para jamaah, yakni pendukung, pengelola dari warung sedekah, insya Allah selama ini dengan ikhlas. Tapi mari sekali lagi kita jaga, kita jaga, kita jaga. Karena boleh jadi saatnya ikhlas, suatu ketika setan menggoda. Ingat Rasul bersabda dari Mahmud bin Labid, Inni akhafu ma akhwafa alaikum asyirkul asgar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap kalian ada syirik yang kecil, ar-riya. Maka Allah berpesan terhadap riya itu di surat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, kamu jangan rusak amal ibadah kamu, sedekah-sedekah kamu, kebaikan-kebaikan kamu, bil manni wal adha, dengan nyebut-nyebut, dengan menyakiti orang yang kita bantu atau menyakiti orang lain. Jangan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Maka kalau kamu bersedekah, kamu beramal, kamu beribadah, tapi seperti itu, maka diibaratkan seperti orang yang berinfak, bersedekah karena ingin dapat pujian manusia. La yu'minuna billah wal yaumil akhir. Mereka tidak beriman kepada Allah sebenar-benarnya. Mereka enggak beriman pada akhir. Famasaluhu kamathali safwan. Perumpamaan orang yang bersedekah, beribadah, beramal dengan riya, Allah mengibaratkan seperti batu yang licin. Alaihi turab, lalu dilumuri tanah di atasnya. Fa'asabahu wabil, lalu ditimpakan hujan yang sangat berat. Fatarakahu solda, maka batu itu kembali licin. La yaktiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari yang diusahakan. Maka ibu-ibu jamaah sekalian, para pengelola warung sedekah, luruskan terus niat. Alhamdulillah 3 tahun berlangsung, semoga terus memuncul ke tahun ke depan, tapi terus koreksi dan terus jaga keikhlasan. Insya Allah semua jerih payah ibu-ibu jamaah sekalian akan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda, pahala yang melimpah ruah yang mulia, diberikan ampunan, dan yang paling utama semoga kelak bisa meraih surga. Amin ya Rabbal Alamin. Saya berdoa kepada seluruh jamaah, para pengelola warung sedekah yang semoga dirahmati Allah, menyongsong tahun berikutnya lebih baik lagi. Insya Allah. Perbaiki amal kebaikan kita. Hablum minallah, perbaiki hablum minannas, tingkatkan amal baik kita. Semoga Allah mengijabah amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nabi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian nasihat singkat untuk ibu-ibu semua, para pengelola warung sedekah yang semoga dirahmati Allah. Semoga Allah memberkahi kita semua, memberkahi ibu semua, dan semoga Allah memberikan keberkahan di dalam rumah tangga ibu-ibu semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.